warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Cikaru Triana Putri dengan NIM 2023 1011 013 083. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait lex specialis derogat legi generalis. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu lex specialis. Jadi asas lex specialis derogat legi generalis merupakan salah satu asas fundamental dalam ilmu hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga konsistensi dan harmonisasi sistem hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Jadi, secara terminologis, asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini muncul sebagai respon terhadap kenyataan bahwa dalam suatu sistem hukum modern tidak mungkin seluruh peristiwa hukum diatur secara rinci hanya dalam satu kodifikasi umum, sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan khusus yang bersifat lebih spesifik. Lalu dalam konteks ini, asas lex specialis berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik norma yang timbul akibat adanya pengaturan yang berlapis antara norma umum dan norma khusus, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya. Jadi fungsi utama asas lex specialis yang pertama menyelesaikan konflik antara norma umum dan norma khusus, lalu yang kedua menciptakan kepastian hukum dalam penerapan aturan berlapis, lalu yang ketiga menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum, lalu yang keempat mengakomodasi perkembangan hukum yang dinamis. Jadi asas lex specialis ini tidak sekedar bersifat teknis, melainkan juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam dalam rangka mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum. Lalu yang selanjutnya, landasan normatif dan filosofis. Jadi, keberadaan asas lex specialis derogat legi generalis dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki landasan normatif yang jelas sekaligus dimensi filosofis yang mendalam. Jadi, landasan normatif dari asas lex specialis adalah Pasal 63 Ayat 2 KUHP. Pasal 63 ayat 2 KUHP secara implisit mengakui adanya kemungkinan satu perbuatan diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana dan memberikan solusi bahwa ketentuan yang bersifat khususlah yang harus diutamakan. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan pendekatan sistematis dalam pembentukan hukum, tetapi juga menentukan bahwa pembentukan undang-undang telah mengantisipasi adanya perkembangan hukum yang dinamis dan kompleks. Lalu selanjutnya landasan filosofis. Landasan filosofisnya teori Stufenbau des Recht. Asas ini berkaitan erat dengan teori hierarki norma hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dalam teori Stufenbau des Recht. Dalam teori ini, norma yang lebih spesifik dipandang sebagai konkretisasi dari norma yang lebih umum. Norma umum memberikan kerangka dasar, sementara norma khusus mengisi dan memperinci pengaturan tersebut dalam konteks yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penerapan asas lex specialis tidak sekedar bersifat teknis, yuridis, melainkan juga memiliki dimensi filosofis dalam rangka mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks dan kekhususan setiap peristiwa hukum. Lalu selanjutnya, perkembangan kejahatan modern dan kebutuhan norma khusus. Asas lex specialis tidak dapat dilepaskan dari konsep diferensiasi hukum dalam masyarakat modern. Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut adanya pengaturan yang lebih spesifik dan tidak sepenuhnya ditangani oleh ketentuan umum dalam KUHP maupun KUHAP.
Yang pertama, tindak pidana korupsi. Eh, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan khusus mengenai penyadapan, pembuktian terkait terbalik, dan kewenangan KPK yang tidak diatur dalam KUHP umum. Lalu yang kedua, tindak pidana narkotika. Undang-Undang Narkotika mengatur teknik penyidikan khusus seperti controlled delivery dan undercover buy, serta sistem pembuktian yang berbeda dari ketentuan KUHP. Lalu yang selanjutnya, tindak pidana ekonomi, kejahatan ekonomi, dan pencucian uang memerlukan pendekatan penyidikan lintas yuridiksi dengan instrumen hukum khusus yang melampaui kapasitas KUHP umum. Lalu selanjutnya, kejahatan transnasional, kejahatan cyber, terorisme, dan kejahatan lintas batas negara membutuhkan undang-undang khusus yang juga memuat ketentuan hukum acara tersendiri untuk penegakannya. Baik, yang selanjutnya ada syarat penerapan asas lex specialis. Dalam penerapannya, asas lex specialis mensyaratkan adanya beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar dapat digunakan secara tepat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi landasan metodologis yang krusial bagi penegak hukum. Yang pertama, pluralitas norma. Harus terdapat 2 atau lebih norma hukum yang mengatur peristiwa atau perbuatan yang sama secara bersamaan. Tanpa adanya pluralitas norma, konflik antar norma tidak akan terjadi dan asas tidak relevan untuk diterapkan. Lalu yang kedua, sifat kekhususan norma. Salah satu norma tersebut harus memiliki sifat yang lebih khusus, baik dilihat dari segi subjek hukum, objek pengaturan, maupun ruang lingkup pengaturannya, secara keseluruhan dibandingkan norma yang lain. Lalu yang ketiga, pengaturan lebih rinci. Norma yang bersifat khusus tersebut harus memberikan pengaturan yang lebih rinci dan spesifik dibandingkan dengan norma umum, sehingga dapat menjawab kebutuhan hukum yang lebih konkret dalam kasus yang sedang dihadapi. Jadi, dalam praktiknya, penentuan apakah suatu norma merupakan lex specialis atau tidak seringkali menimbulkan perdebatan. Diperlukan metode penafsiran hukum yang tepat, seperti penafsiran sistematif dan teleologis, untuk memastikan bahwa asas ini diterapkan secara benar dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya adalah lex specialis dalam hukum acara pidana Indonesia. KUHP sebagai hukum acara umum. KUHP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada dasarnya dirancang untuk mengatur prosedur umum dalam penanganan perkara pidana. Namun, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks telah mendorong pembentuk undang-undang untuk menciptakan berbagai undang-undang khususnya yang juga memuat ketentuan hukum secara tersendiri. Jadi ada beberapa keterbatasan KUHP, yaitu yang pertama, tidak mengatur penyadapan secara rinci, lalu yang kedua, tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, yang ketiga, tidak mengakomodasi teknik penyidikan modern, lalu yang keempat, tidak memuat kewenangan lembaga anti korupsi. Lalu selanjutnya adalah contoh penerapan dalam undang-undang khusus. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor memuat ketentuan khusus mengenai penyadapan oleh KPK, pembuktian terbalik dalam gratifikasi yaitu pada pasal 12B, serta kewenangan KPK yang bersifat superbody dalam penyidikan dan penentuan yang tidak diatur dalam KUHP. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Narkotika, mengatur teknik penyidikan khusus seperti pembelian terselubung atau yang disebut undercover buy, lalu penyerahan di bawah pengawasan atau yang disebut controlled delivery, serta rehabilitasi medis bagi pecandu sebagai alternatif pemidanaan.
Lalu yang selanjutnya, Undang-Undang Terorisme memberikan kewenangan penahanan yang lebih panjang dan penggunaan bukti intelijen dalam proses penyidikan, melampaui batas-batas yang diatur dalam KUHP umum. Jadi, fleksibilitas ini menunjukkan kemampuan sistem hukum Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks dan dinamis. Selanjutnya adalah penerapan dalam praktik sistem peradilan pidana. Dalam praktik sistem peradilan pidana, penerapan asas lex specialis dapat dilihat sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Setiap tahap memiliki implikasi dan tantangan tersendiri dalam penggunaan asas ini. Yang pertama adalah penyidikan. Penyidik dapat menggunakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang tertentu, seperti penyadapan dalam perkara korupsi atau teknik undercover dalam perkara narkotika. Kewenangan ini tidak tersedia dalam KUHP umum dan hanya dapat digunakan berdasarkan undang-undang khusus yang relevan. Lalu yang kedua, tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan dasar hukum yang akan digunakan dalam mendakwa pelaku, dengan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut lebih tepat dikenakan ketentuan umum atau khusus. Pilihan ini memiliki konsekuensi besar terhadap ancaman pidana dan mekanisme pembuktian. Lalu yang selanjutnya adalah tahap persidangan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai dan menentukan norma hukum yang paling tepat untuk diterapkan, termasuk dalam hal terjadi konflik antara beberapa ketentuan hukum. Hakim harus menggunakan metode penafsiran yang tepat untuk memastikan penerapan asas ini tidak melanggar hak terdakwa. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan HAM dan perlindungan hak terdakwa. Jadi fleksibilitas yang ditawarkan oleh asas lex specialis juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ada potensi pelanggaran HAM. Kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan dalam undang-undang tentu berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak diatur dan diawasi dengan baik. Beberapa isu kritis yang sering muncul antara lain, yang pertama, penyadapan yang berlebihan dapat melanggar hak privasi dan kerahasiaan komunikasi. Lalu yang kedua, pembuktian terbalik yang tidak tepat dapat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Lalu yang ketiga, penahanan berkepanjangan dalam perkara terorisme dapat melanggar kebebasan individu. Yang terakhir, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum dalam tahap penyidikan khusus. Jadi ada prinsip yang harus tetap dijaga. Penerapan asas lex specialis harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana yang berlaku universal. Prinsip-prinsip ini tidak dapat dikesampingkan meskipun undang-undang khusus memberikan kewenangan yang lebih luas. Yaitu yang pertama, asas praduga tidak bersalah. Terdakwa harus dianggap tidak bersalah sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan. Lalu yang kedua, hak atas pembelaan. Setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Lalu yang terakhir, prinsip fair trial. Peradilan yang adil, terbuka, dan tidak memihak adalah hak konstitusional. Lalu selanjutnya ada konflik antara dua lex specialis dan solusinya. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan asas ini adalah ketika terjadi konflik antara dua undang-undang yang sama-sama bersifat khusus. Situasi ini lebih kompleks dan memerlukan metode yang lebih mendalam dibandingkan konflik antara norma umum dan norma khusus. Dalam situasi konflik antara dua undang-undang yang sama-sama bersifat khusus dikenal konsep lex specialis sistematis, yaitu penentuan norma yang lebih khusus dilakukan berdasarkan sistematika pengaturan secara keseluruhan. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks dan sistem pengaturan yang melingkupi kedua undang-undang tersebut
bukan sekedar membandingkan teks norma secara parsial. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi inkonsistensi dalam penerapan asas ini, baik oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap asas lex specialis masih perlu ditingkatkan secara sistematis, terutama melalui pendidikan hukum dan komprehensif dan pengembangan jurisprudensi yang konsisten di tingkat Mahkamah Agung. Inkonsistensi penerapan berdampak langsung pada kepastian hukum dan hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan asas yang memiliki peranan strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hukum acara pidana. Pemahamannya komprehensif, sangat penting bagi akademisi maupun praktisi hukum. Jadi, asas ini berfungsi sebagai alat sistematis untuk menyelesaikan tumpang tindih antara norma umum dan norma khusus, memastikan penerapan hukum yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Penerapan yang tepat dari asas ini menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif dengan memastikan bahwa pengaturan yang lebih spesifik dan relevan diterapkan pada setiap peristiwa hukum secara proporsional. Dalam proses pembentukan KUHP dan KUHAP baru, pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan integrasi ketentuan khusus dalam sistem yang lebih terpadu dengan tetap menjaga fleksibilitas yang diperlukan dalam penegakan hukum modern. Jadi, penerapan asas lex specialis harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan analisis hukum yang mendalam. Penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim wajib memahami batasan-batasan penerapan asas ini agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia. Asas ini bukan kartu bebas untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih responsif dan kontekstual. Jadi, kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif terdapat asas lex specialis derogat legi generalis menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan, berkepastian, dan berintegritas tinggi. Jadi ini adalah referensi yang saya pakai. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.